Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa-siswi kelas 10 yang bersemangat. Di video kali ini kita akan kembali membahas pertidaksamaan irasional di bentuk yang ketiga dan keempat. Di video sebelumnya kita sudah membahas bentuk pertama dan kedua dari pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan dalam bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk ketiga dan bentuk keempat. Jadi dibandingkan dengan bentuk pertama dan kedua, bentuk ketiga dan bentuk keempat ini lebih sulit. Nah, di sini bentuknya adalah akar kurang dari atau kurang dari sama dengan GX. Jadi bentuk akar kurang dari bentuk bukan akar. Oke, untuk yang pertama, untuk bentuk yang ketiga, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita bahas bentuk yang ketiga. Tandanya adalah kurang dari atau boleh kurang dari sama dengan, itu tergantung dari soalnya. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Kita perhatikan 3 tahapan yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar bentuk yang ketiga. Yang pertama, syarat, di mana syarat itu fx dan gx itu harus bernilai positif. Jadi untuk syarat ini tidak boleh dirubah tandanya, ingat. Kemudian tahapan yang kedua, kita mengkuadratkan kedua ruas, atau boleh ini langsung fx kurang dari gx kuadrat. Dan yang terakhir adalah kita menentukan himpunan penyelesaiannya setelah kita bergaris bilangan, itu adalah irisan daerah pertama, syarat, dan kedua. Bagaimana bentuk soalnya? Kita masuk ke contoh yang pertama. Oke, sebelum kita masuk contoh yang pertama, kita bahas sedikit untuk bentuk yang keempat. Jadi bentuk yang keempat ini adalah bentuk yang paling sulit di antara 3 bentuk yang ada. Nah, dia bentuknya akar, kemudian tandanya lebih dari bukan akar. Jadi bentuk yang ketiga itu kurang dari, bentuk yang keempat adalah lebih dari. Nah, kedua bentuk ini cara penyelesaiannya beda. Tidak seperti bentuk 1 dan 2. Ini kalau tandanya kurang dari dan lebih dari, dia sama pengerjaannya. Untuk yang sama-sama bentuk akar. Tetapi pada saat GX-nya bukan akar, maka untuk kurang dari dan lebih dari dia cara penyelesaiannya itu berbeda. Untuk yang keempat ada 2 cara penyelesaian. Yang pertama, kita ambil titik kritis dari GX-nya. Jadi A ini adalah titik kritis dari GX. Jadi kita ambil daerah kurang dari dan lebih darinya. Kemudian untuk yang kurang dari A, itu syaratnya fx harus positif. Kemudian ini kita ambil irisannya. Kemudian langkah yang kedua, kita ambil titik kritis kembali, kemudian untuk yang lebih dari, kemudian dikuadratkan, kemudian syarat fx-nya juga harus positif, lalu diambil daerah irisannya. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari masing-masing daerah irisan ini. Itu cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kita hanya menentukan syaratnya saja. Syarat dari fx-nya harus positif. Kemudian untuk GX-nya itu harus kurang dari 0 atau kuadratkan kedua ruas. Jadi ini diambil daerah gabungannya. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari tahapan pertama dan kedua. Jadi berasa untuk bentuk yang keempat kita akan menggunakan cara yang kedua saja karena lebih ringkas dibanding dengan cara yang pertama. Oke, bagaimana bentuk contoh soalnya untuk bentuk ketiga dan keempat? Silahkan diperhatikan. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari akar X tambah 11 kurang dari X kurang 1, X min 1. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tanda yang digunakan untuk soal yang pertama ini adalah tanda kurang dari. Artinya ini adalah bentuk yang ketiga karena dia kurang dari. Bentuknya sudah sama ya, fx-nya ada tanda akar, kemudian gx-nya itu bukan akar. Oke, kita ikuti saja langkah yang pertama. Syaratnya adalah fx itu harus positif, kemudian gx juga harus positif,
Kemudian yang ketiga adalah kuadratkan kedua ruas. Artinya akar X tambah 11 dikuadratkan, kemudian X min 1-nya juga dikuadratkan. Nah, seperti itu penulisannya. Jadi ada 3 tahapan ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita tinggal melihat dari garis bilangan. Oke, sebagai fx adalah x tambah 11, sebagai gx adalah x min 1. Jadi tinggal kita masukkan saja x plus 11 lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan min 11, karena dia pindah ruas ya. Kemudian untuk gx lebih dari sama dengan 0, x min 1 lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 1 ya. Untuk syarat ya berasa ini masih mudah. Kemudian nah, yang mengkuadratkan kedua ruas. Kita lihat, jika bentuk akar itu dikuadratkan, maka bentuk akar itu akan hilang. Nah, akan jadi bentuk yang di bawah tanda akarnya saja. Misal akar 3 kalau dikuadratkan itu kan menjadi akar 9 sama dengan 3. Nah, sama artinya jika akar 3 dikuadratkan maka kita menghilangkan tanda akarnya, maka akan sama dengan 3. Nah, seperti itu. Artinya akar dari X tambah 11 kalau dikuadratkan ini tanda akar menjadi hilang. Itu ya untuk mengkuadratkan. Kemudian bagaimana dengan mengkuadratkan untuk sisi yang sebelah kanan atau ruas kanannya? Yang ini tergantung dari soal ya, karena dia kurang dari tidak ada tanda sama dengan, berarti tinggal disalin saja. Nah, untuk mengkuadratkan di ruas kanan, silahkan diperhatikan. Pertama, X ini kita kuadratkan, maka akan menjadi X kuadrat. Kemudian yang kedua, 2 ini kita kali dengan X adalah 2X, kita kali dengan negatif 1 karena ini min 1 ya. 2 kali X, 2X dikali negatif 1 menjadi ya min 2X. Dan yang terakhir adalah min 1 ini dikuadratkan, hasilnya adalah plus 1 ya, jadi seperti itu ya. X dikurang A kalau dikuadratkan akan menjadi X kuadrat dikurang 2 kali X dikali negatif A min 2AX. Kemudian yang terakhir adalah min A nya dikuadratkan plus A kuadrat. Oke, jadi diulangi sekali lagi. Untuk yang pertama, X-nya kuadrat, jadi X kuadrat. Kemudian yang kedua, yang pangkat 2 ini dikali dengan X adalah 2X dikali dengan min 1. 2 dikali min 1 kan min 2. Nah, karena ada X ya min 2X. Yang terakhir, min 1-nya atau yang paling belakang dikuadratkan. Min 1 kali min 1 adalah plus 1. Nah, seperti itu mengkuadratkan fungsi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini karena ada di ruas kanan, X kuadrat di ruas kanan, itu kita pindahkan saja ke kiri menjadi X tambah 11. X kuadrat pindah ke kiri min X kuadrat, min 2X pindah ke kiri jadi plus 2X, plus 1 pindah ke kiri jadi min 1. Ingat proses pemindahannya, tandanya kurang dari, ruas kanan sudah dipindahkan semua maka tinggal 0. Nah, ini kita susun saja dimulai dari pangkat tertinggi, kemudian yang X gabungkan dengan X, 1 ditambah 2 menjadi 3X, kemudian 11 dengan min 1 tambah 10 kurang dari 0. Nah, di sini kan kita lihat X kuadratnya itu min. Nah, supaya jadi plus, maka kita kali dengan min semua. Kali dengan negatif 1, maka hasilnya X kuadrat min 3X min 10 lebih dari 0. Ingat,
kalau membagi atau mengali dengan bilangan min, maka tandanya berubah. Nah, di sini kita tinggal langsung membuat garis bilangan, atau kita buat dulu faktornya. X dengan X. Ingat, untuk memfaktorkan seperti kemarin, ada dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya adalah bilangan yang di terakhir atau konstanta, dan jika dijumlah bilangan yang di tengah atau min 3, koefisien X-nya. Nah, berapa dengan berapa? Didapatlah bilangan itu min 5 dengan 2 ya. Negatif 5 dikali 2, negatif 10, negatif 5 ditambah 2, negatif 3. Maka tinggal masukkan bilangannya ke dalam tanda kurung X min 5, X plus 2. Maka didapatlah garis bilangan. Garis bilangannya adalah ini garis bilangan tahap ketiga ya, bukan garis bilangan untuk himpunan penyelesaian. Ambil di sini titiknya, kita ambil di sini karena dia X min 5 berarti titik kritisnya adalah 5. Kemudian X plus 2 berarti titik kritisnya adalah negatif 2. Nah, pindahkan titik kritisnya ke dalam garis bilangan, maka min 2 letakkan di kiri, kemudian baru 5. Karena X-nya sama-sama positif, maka penulisan daerahnya adalah plus min plus. Nah, X-nya sama-sama positif. Kalau dikali juga hasilnya positif, berarti untuk interval sebelah kanan itu positif. Nah, karena yang diambil adalah daerah yang lebih dari, maka ini merupakan penyelesaian untuk tahapan yang ketiga. Nah, sekarang kita buat lagi garis bilangan di mana irisan dari ketiga penyelesaian tadi. Ini untuk garis bilangan himpunan penyelesaian ya. Karena ada 4, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dengan yang keempat, maka kita letakkan min 11 dulu dengan bulatan penuh, kemudian dilanjutkan dengan min 2 dengan bulatan kosong karena tandanya tidak ada sama dengan di sini juga bulatan kosong. Kemudian titik ketiga yaitu 1 dengan bulatan penuh, kemudian terakhir barulah 5 dengan bulatan kosong. Nah, ini kan kita mengurutkan dari bilangan terkecil sampai terbesar karena kita mau mengambil arsiran atau irisan dari daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang X lebih dari atau sama dengan min 11 itu dia kan lebih dari, maka daerahnya menuju ke kanan. Kemudian untuk X yang 1 dia juga menuju ke kanan. Untuk yang negatif 2 dia menuju ke kiri. Untuk yang 5 dia juga menuju ke kanan. Nah, sekarang dilihat karena irisan itu kita lihat saja daerah yang paling banyak terkena arah penyelesaian. Di sini 3, jadi daerahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama hanya 1, yang kedua ada 2, yang ketiga ada 1, yang keempat ada 2, yang kelima ada 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita ambil yang paling banyak. Tulislah di sini himpunan penyelesaian adalah X sedemikian. X sebelah kanan 5 berarti lebih dari 5. Bulatannya bulatan kosong berarti tanda lebih darinya tidak ada tanda sama dengan,
X elemen bilangan real. Ya, itu contoh yang pertama. Sekarang kita coba untuk contoh yang kedua. Ini masih sama kurang dari, berarti masih bentuk ketiga. Ya sama, ditulis fx lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, gx lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kita mengkuadratkan akar dari 3x min 2 kuadrat kurang dari sama dengan x kuadrat. Jadi sama-sama dikuadratkan ya, ruas kiri dan ruas kanan. Oke, kita mulai yang tahapan pertama. Fx-nya adalah 3x min 2. Jadi kita masukkan saja 3x min 2 lebih dari sama dengan 0. Maka 3x lebih dari sama dengan 2. X lebih dari sama dengan 2 per 3. Tanda tidak berubah karena dia tidak dibagi dengan min. Kemudian gx-nya yang mana? Gx yang di ruas kanan. X ya. Hanya x saja. Lebih dari sama dengan 0. Dia sudah sampai di sini karena dia sudah X. Kemudian yang ketiga, nah sama, ini mengkuadratkan ya. Kalau kuadrat akarnya hilang, berarti tinggal 3x min 2 kurang dari sama dengan x kuadrat. Nah ini kita tinggal pindahkan ke kiri saja, jadi min x kuadrat plus 3x min 2. Jadi urutannya itu harus yang kuadrat terlebih dahulu, jadi pangkat terbesar, pangkat 2, pangkat 1, baru konstanta atau pangkat 0. Kurang dari sama dengan 0. Karena ini masih min, maka kita pluskan, kita positifkan dengan cara mengali dengan min. Maka di sini x kuadrat min 3x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Karena kita mengali dengan min, maka tanda berubah. Nah, ini sama seperti tadi, kita faktorkan. Kita faktorkan dengan cara mengalihkan dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya adalah konstanta, kalau dijumlahkan hasilnya adalah koefisien x min 3. Berapa bilangannya? Ya, min 2 dan min 1. Jadi bilangan di atas dengan di bawah ini harus sama ya. Min 2 dan min 1. Min 2 kali min 1 itu plus 2, min 2 tambah min 1 itu min 3. Jadi tinggal masukkan saja angkanya min 2 dan min 1. Nah, kita lanjut untuk membuat garis bilangan dari tahapan ketiga. Tahapan ketiga terlebih dahulu. Di sini x min 2 berarti titik kritisnya adalah 2. Di sini x min 1 titik kritisnya berarti 1. Jadi titik kritis itu kita ambil lawannya ya. Karena dia di sini min, maka titik kritisnya adalah plus. Kemudian kita letakkan, karena dia tandanya ada sama dengan, berarti dua titiknya itu bulatan penuh. 1, 2. Karena sama-sama positif, x di sini positif, di sini juga positif, maka daerah paling kanan itu positif, berubah tanda x plus min plus. Kemudian daerah yang diminta adalah daerah lebih dari 0, maka daerah yang positif yang diambil. Nah, setelah garis bilangan tahapan ketiga, kita langsung buatlah garis bilangan untuk himpunan penyelesaian. Kita ambil titiknya, titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, dan titik yang keempat. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti yang pertama 0 dengan bulatan penuh, kemudian 2/3 dengan juga bulatan penuh, kemudian
1 dengan bulatan juga penuh, kemudian 2 dengan juga bulatan penuh. Kita lihat saja arahnya. Untuk 2/3 mengarah ke kanan karena dia lebih dari. Kemudian yang untuk 0 dia juga mengarah ke kanan, berarti lebih dari. Untuk 1 dia mengarah ke kiri. Untuk 2 dia mengarah ke kanan. Oke, tinggal dilihat daerahnya. Untuk daerah yang pertama hanya 1, daerah kedua ada 2, daerah ketiga ada 3, daerah keempat ada 2, daerah kelima ada 3. Jadi irisannya adalah kita ambil yang terbanyak. Hanya kanan saja, tidak ada di kiri juga, dengan dibatasi oleh 2/3 dan 1. Ini ya, dia sama-sama 3 di sini. Himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaian adalah X sedemikian. Ambil dulu yang sebelah kiri, karena dia berada di antara 2/3 dan 1, diposisikan X-nya berada di 2/3 dan 1. Karena dia bulatan penuh, ada tanda sama dengan. Karena dia terpisah, kasih atau X lebih dari sama dengan 2. X elemen bilangan real. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga masih tandanya kurang dari, berarti masih bentuk ketiga. Sama seperti sebelumnya, fx lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, gx lebih dari sama dengan 0. Dan yang ketiga, mengkuadratkan. Artinya akar dari 3 min x dikuadratkan kurang dari, maaf ini soalnya seperti ini ya. Nah, kurang dari x plus 3 kuadrat. Ya, ruas kiri itu fx, ruas kanan itu gx. Di 3 min x lebih dari sama dengan 0, maka min x lebih dari sama dengan min 3, x kurang dari sama dengan 3. Kenapa tandanya berubah? Karena dia min 3 akan dibagi dengan min 1. Ingat, kalau dibagi dengan min atau dikali dengan min, maka tandanya berubah. Untuk gx, gx-nya adalah x plus 3 lebih dari sama dengan 0, maka x lebih dari sama dengan min 3. Sudah dapat masing-masing x-nya, kita masuk ke tahapan yang ketiga. Akar dikuadratkan, maka akarnya hilang, akan menjadi 3 min x kurang dari, nah sama seperti tadi, kuadratkan dulu yang x-nya, x kuadrat, kemudian 2 dikali x dikali dengan 3, 2 kali x, 2x dikali 3 plus 6, karena 3-nya plus ya, plus 6-nya plus 6x, 2 kali x, 2x kali 3 plus 6x, plus 3 dikuadratkan plus 9, x kuadrat plus 6x plus 9. Ini kita pindahkan dulu ke kiri semua, menjadi min x kuadrat min 6x min 9, karena dia pindah jadi tandanya berubah. Kemudian plus 3, karena 3-nya tetap positif, min x dia tidak berubah juga, kurang dari 0. Jadi yang hanya kita pindahkan itu yang di ruas kanan ke ruas kiri, sementara ruas kiri itu tetap. Di sini kita gabung saja min x kuadrat, yang x dengan x, min 6 dengan min 1, berarti min 7x, min 9 dengan plus 3, min 6.
kurang dari 0. X nya masih min, maka kita kali dengan min supaya jadi plus 6 lebih dari 0. Sama, ini difaktorkan seperti tadi. Bilangan yang kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya 7. Jadi 6 dan 1. 6 dikali 1 6, 6 tambah 1 7. Kemudian buatlah garis bilangannya. Untuk tahapan yang ketiga. Nah, di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti bulatannya nanti bulatan kosong semua. X plus 6 berarti titik kritisnya adalah min 6. X plus 1 berarti titik kritisnya adalah min 1. Kita letakkan ke garis bilangan, berarti min 6 duluan, baru min 1. X nya sama-sama positif, berarti plus, min, plus. Daerah yang diambil adalah lebih dari, berarti menuju ke kanan dan ke kiri. Nah, baru kita buat untuk himpunan penyelesaiannya. Untuk garis bilangannya terlebih dahulu. Ada 4 titik. Titik yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Urutkan dari yang terbesar sampai dengan dari yang terkecil sampai dengan terbesar, berarti dimulai dari negatif 6 dengan bulatan kosong, kemudian negatif 3 dengan bulatan penuh, kemudian negatif 1 dengan bulatan kosong, kemudian 3 dengan bulatan penuh. Untuk 3 dia kurang dari, maka dia mengarah ke kiri. Untuk min 3 atau negatif 3 dia lebih dari, berarti mengarah ke kanan. Untuk negatif 6 dia mengarah ke kiri. Untuk negatif 1 dia mengarah ke kanan. Tinggal dilihat daerahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Daerah pertama hanya 2, daerah kedua hanya 1, daerah ketiga 2, daerah keempat ada 3, daerah kelima ada 2. Berarti yang paling banyak adalah daerah keempat. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian, karena dia berada di tengah-tengah antara min 1 dan 3. Kita posisikan juga di antara min 1 dan 3. Dengan 3 ini bulatan penuh, 1 bulatan kosong. X elemen bilangan real. Kita masuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat yaitu akar dari X plus 2 lebih dari X. Nah, di sini tanda yang sudah kita gunakan adalah tanda lebih dari, berarti kita sudah masuk ke bentuk yang keempat atau bentuk terakhir. Nah, ini adalah bentuk yang paling sulit. Kita pakai cara yang kedua saja supaya lebih ringkas dibanding dengan cara yang pertama. Kita ikuti saja. Yang pertama adalah fx lebih dari sama dengan 0. Jadi kita tuliskan fx lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah gx kurang dari 0, atau, jadi ini dibuat ya tetap ataunya karena dia akan digabung daerahnya. Kuadratkan kedua ruas, berarti akar dari x plus 2 kuadratkan lebih dari x kuadrat. Jadi ini maksud dari kuadratkan kedua ruas. Oke, yang terakhir 3 kita ambil irisan 1 dan 2. Oke, sudah. Untuk yang pertama
yang pertama fx-nya x plus 2, berarti x plus 2 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari min 2. Nah, ini kita simpan dulu untuk nanti. Kita simpan. Kemudian kita fokus ke tahapan yang kedua saja. Gx-nya adalah yang di ruas kanan, berarti x kurang dari 0. Ini sudah bentuk x, berarti sudah selesai sampai di situ. Maka buatlah atau akar dikuadratkan, maka akarnya hilang, lebih dari x kuadrat. Pindahkan x kuadratnya ke kiri menjadi min x kuadrat plus x plus 2 lebih dari 0. Karena x kuadratnya min, maka kita positifkan dengan cara mengali dengan min, maka menjadi x kuadrat min x min 2 kurang dari 0. Karena dikali dengan min, tandanya berubah. Kemudian kita faktorkan sama seperti tadi, cari dua buah bilangan, kalau dikali hasilnya konstanta, kalau dijumlah hasilnya koefisien x. Nah, ini kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya min 1. Bilangannya adalah min 2 dan plus 1. Maka diambil titik kritisnya. Titik kritis yang pertama adalah 2, titik kritis yang kedua adalah min 1. Ini sama ya caranya seperti contoh 1 dan 1 sampai 3. Kemudian kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan, kemudian kita letakkan titik kritisnya. Di sini 2, ini min 1, kemudian bulatannya bulatan kosong semua. Sini plus, min, plus. Kemudian daerah yang diminta adalah daerah yang kurang dari, berarti yang di tengah, yang daerah min. Nah, ini daerah yang sebelah kanan ini akan kita gabung dengan daerah yang x kurang dari 0. Jadi kita buat saja garis bilangan baru. Atau boleh tidak perlu garis bilangan baru, kita letakkan saja angka 0 ini di tengah-tengah antara min 1 dan 2, karena urutannya kan min 0, min 1, 0, 1, 2. Berarti posisi 0 itu ada di tengah-tengahnya dengan bulatan kosong. Daerah yang 0 itu menuju ke kiri karena dia kurang dari. Nah, arti dari gabungan itu adalah kita mengambil daerah yang pertama, kita juga mengambil daerah yang kedua. Kalau irisan, kita cari daerah yang paling banyak terkena penyelesaian. Kalau irisan, kalau menggabung, artinya kita ambil semuanya. Berarti kan yang kita ambil itu daerahnya ini ya. Nah, jadi tidak hanya 0 dan 2 saja, tapi kita juga mengambil tidak hanya min 1 dan 2 saja, tetapi kita mengambil yang 0 juga. Jadi dari 2 menuju ke kiri itu semuanya daerah gabungan dari Gx kurang dari 0 dan hasil kuadrat ini. Nah, kalau kita buat garis yang baru, garis bilangan yang baru untuk mengambil irisan dari tahapan fx dan ini. Kita buat garis baru untuk menentukan himpunan penyelesaiannya.
tinggallah titiknya adalah X yang min 2 dan 2 ini, karena batas terakhir adalah 2 ini. 0 tidak perlu lagi kita masukkan, min 1 juga tidak perlu lagi, karena dia sudah masuk ke dalam himpunan yang 2. Nah, ini kita tinggal meletakkan angkanya min 2 dan 2 dengan yang satu bulatan penuh, yang satu bulatan kosong. Kebalik ya, yang min 2 itu bulatan penuh, yang 2 itu bulatan kosong. Nah, karena 2 itu mengarah ke kiri, berarti tinggal letakkan di sebelah kiri. Nah, di sini sudah terlihat bahwa 0 itu kan ada di tengah-tengah, min 1 juga sudah ada di tengah-tengahnya. Jadi min 1 dan 0 itu tidak perlu dituliskan kembali. Kemudian yang min 2 itu mengarah ke kanan. Nah, seperti itu. Kalau mau dituliskan juga tidak masalah, berarti min 1 itu posisinya di sini ya. 0 itu di sini. Nah, jadi sebenarnya tidak perlulah, karena dia sudah dijelaskan di garis bilangan yang sebelumnya. Nah, di sini baru kita ambil irisan. Jadi yang tadi gabungan, ini daerah gabungan, yang terakhir kita ambil irisan. Irisan daerah yang pertama dan kedua, artinya irisan daerah X lebih dari min 2 dan kurang dari 2. Nah, kalau irisan ya seperti biasa, kita ambil daerah yang paling banyak terkena penyelesaian, berarti yang di tengah-tengahnya. Karena ini tidak perlu lagi dituliskan, berarti himpunan penyelesaiannya adalah dia berada di antara negatif 2 dan 2. Dengan yang negatif 2 itu bulatan penuh dan 2 itu bulatan kosong. X elemen bilangan real. Contoh yang kelima, akar dari 2x min 1 lebih dari x min 2. Sama seperti sebelumnya, kita ambil fx lebih sama dengan 0. Kemudian yang kedua, gx kurang dari 0, atau ini karena bentuk yang keempat ya, dia lebih dari, jadi kita pakai yang langkah bentuk keempat, atau mengkuadratkan akar dari 2x min 1 kuadrat lebih dari x min 2 kuadrat. Untuk fx lebih dari sama dengan 0, fx-nya adalah 2x min 1 lebih dari sama dengan 0, 2x lebih dari sama dengan 1, x lebih dari sama dengan 1/2. Untuk gx yang kurang dari 0, x kurang 2 kurang dari 0, x kurang dari plus 2. Atau, nah ini dikuadratkan, akar dikuadratkan itu akarnya hilang, lebih dari, ini kuadratkan seperti tadi menjadi x kuadrat min 4x plus 4. Karena x dikuadratkan x kuadrat, 2 kali x 2x dikali min 2 min 4x min 2 kuadrat itu plus 4. Nah, kemudian kita selesaikan dulu yang tahapan kedua ini. Kita pindahkan dulu ke ruas kiri semuanya. Ini nanti kita gabungkan. 2x min x kuadrat plus 4x min 4, karena dipindahkan ke kiri ya, plus 2x min 1 lebih dari 0. Kemudian min x kuadrat gabungkan dengan yang x-nya, plus 6x min 4 dengan min 1 min 5 lebih dari 0. Karena dia masih min, maka kalikan dengan min menjadi x kuadrat min 6x plus 5 kurang dari 0. Ambil titik kritisnya atau faktorkan dulu. X min 5 min 1. Kenapa? Karena min 5 dikali min 1 hasilnya plus 5, min 5 ditambah min 1 hasilnya min 6.
kita ambil titik kritisnya, yang ini 5, yang ini 1. Kemudian kita buat garis bilangannya. Garis bilangan untuk tahapan kedua ya. Oke. Untuk tahapan yang kedua ini ada 3 titik. Titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga. Urutkan dulu 1, 2, 5. 1 itu bulatannya kosong, 2 juga kosong, 5 juga kosong karena tandanya tidak ada sama dengan. Untuk yang 1 dan 5 karena dia plus min plus, 1 dan 5 dia plus min plus, itu ya. Yang diambil adalah yang kurang dari, yang daerah min. Kemudian yang 2 ini, yang 2 ini mengarah ke kiri. Nah, karena gabungan, yang diambil adalah gabungan daerah, berarti semuanya harus kita arsir. Maka daerahnya nanti terbatas oleh 5 ke kiri gitu ya. Nah, baru terakhir kita buatlah garis bilangan yang kedua untuk himpunan penyelesaian. Dengan menggunakan 2 titik saja, yang pertama titik yang setengah, yang kedua titik yang 5. Yang setengah itu bulatannya penuh, yang 5 itu bulatan kosong. Yang setengah menuju ke kanan karena lebih dari, yang 5 menuju ke kiri. Himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari daerahnya. Maka HP-nya adalah X lebih dari X sedemikian hingga X terletak antara 1/2 dan 5. Ya, X elemen bilangan real. Oke, contoh yang ke-6 ini akar dari X 3x kuadrat kurang 6x lebih dari 2x min 4. Masih sama seperti sebelumnya, fx lebih dari 0. Kemudian yang kedua adalah gx kurang dari 0 atau kuadratkan kedua ruas. 3x kuadrat min 6x lebih dari 2x min 4. Untuk yang pertama, 3x kuadrat min 6x lebih dari 0, faktorkan 3x, x min 2 lebih dari 0. Kemudian kita ambil garis bilangan, karena ini bentuknya persamaan kuadrat ya. Kita ambil garis bilangan dengan titiknya yang pertama 0 dan 2. Dengan bulatan penuh karena tandanya ada sama dengannya 0 dan 2. Kemudian karena sama-sama positif berarti plus min plus, yang diambil adalah daerah yang di kanan dan di kiri karena diambil dari lebih dari ya. Oke. Kemudian yang kedua ini kita simpan dulu. Yang pertama kita simpan dulu, yang kedua 2x min 4 kurang dari 0, maka 2x kurang dari 4, x kurang dari 2. Ya, 4/2. 4/2 x kurang dari 2. Atau kita kerjakan yang di sebelah kanannya. Akar dikuadratkan, maka akarnya hilang. Lebih dari yang 2x kurang 4 itu dikuadratkan menjadi 4x kuadrat. 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat. 2 kali 2 4 dikali min 4 min 16x. Min 4 dikuadratkan plus 16.
Pindahkan dulu semuanya ke kiri. Min 4x kuadrat min 16x plus ya, karena 16 itu min. Kemudian min 16 plus 3x kuadrat min 6x lebih dari 0. Kemudian kita gabungkan yang kuadrat dengan kuadrat. Min 4 plus 3 min x kuadrat ditambah dengan 16 kurang 6 itu 10 plus 10x. Min 16 nya tidak ada pasangannya ya, berarti tetap min 16 lebih dari 0. Ini karena x kuadratnya masih min, kita kalikan dengan min semua menjadi x kuadrat min 10x plus 16, tandanya berubah menjadi kurang dari 0. Kita faktorkan, kemudian kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali hasilnya plus 16, kalau dijumlah hasilnya min 10. Didapatlah bilangannya min 8 dan min 2, negatif 8 dan negatif 2. Nah, kita ambil titik kritisnya 8 dan 2. Kita buat garis bilangan. Yang 1 8, yang 1 2, plus min plus, 2 nya bulatan kosong, 8 juga bulatan kosong. Daerah yang diambil adalah yang kurang dari, digabung dengan daerah yang kurang dari 2 mengarah ke kiri, maka batasnya adalah di 8-nya ini. Terus ke kiri ya. Semulanya kan yang di tengah saja, karena dia hanya satu ini. Karena digabung dengan yang ini, makanya yang kiri juga ikut. Nah, makanya dibatas dengan 8. Oke, jadi titiknya ada 3, 0, 2, dan 8. Baru kita buat garis bilangan terakhir untuk himpunan penyelesaian. Dengan masing-masing titiknya adalah 0, 2, dan 8. Untuk 0 itu bulatan penuh, untuk 2 itu bulatan penuh, untuk 8 bulatan kosong. Yang 0 mengarah ke kiri, ikuti saja. Yang 2 mengarah ke kanan, yang 8 juga mengarah ke kiri. Maka daerahnya yang diambil adalah irisannya. Ini 2, ini 1, ini 2, ini 1. Berarti yang 2 yang kita ambil. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian, X kurang dari 0 dengan bulatan penuh berarti kurang sama dengan 0, atau X lebih dari atau sama dengan 2 dan X kurang dari 8, tidak ada tanda sama dengan. X elemen bilangan real. Oke, berasa cukup untuk contoh pada bentuk ketiga dan bentuk keempat ini. Sekarang kita lanjutkan saja ke latihan supaya kalian bisa mencoba sendiri di rumah bagaimana cara menyelesaikan bentuk ketiga dan bentuk keempat. Oke, untuk latihannya tinggal dikerjakan 3 soal ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama, yang kedua itu kurang dari ya, berarti dia bentuk ketiga. Kemudian yang nomor 3 itu bentuk keempat karena dia lebih dari. Oke, untuk pembelajaran hari ini, untuk materi hari ini kita sudahi dulu.
Silakan diputar berulang-ulang videonya supaya materinya lebih paham. Kemudian kerjakan latihan supaya bisa mengasah kemampuan kalian sendiri untuk memahami materi yang sudah diberikan. Lalu kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya secara non visual, dan selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.